Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-8 chapter pertama. Di chapter ini bakal dibahas tentang telah bergabungnya kerajaan Lestia ke dalam aliansi negara barat. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Sejak kerajaan Lestia bergabung dengan aliansi barat, akhirnya nama resmi dari aliansi barat pun diubah, dan namanya saat ini menjadi aliansi timur barat, untuk mencerminkan status barunya. Dan mulai hari ini, raja dari kerajaan Lestia yang baru, yaitu Raja Reinhardt, dia juga akan masuk menjadi salah satu anggota dari Dewan Aliansi Timur Barat. Dan hari ini telah diadakan pertemuan untuk semua anggota Aliansi Timur Barat, untuk merayakan telah bergabungnya kerajaan Lestia ke dalam aliansi. Dan di dalam pertemuan itu, Raja Reinhardt lalu bilang kepada semua raja yang ada di sana, bahwa dia sangat merasa terhormat bisa bergabung ke dalam aliansi. Dan dia juga sangat berharap bahwa pengalamannya sebagai raja yang baru ini tidak akan memberikan beban terhadap aliansi. Tetapi pemimpin dari kerajaan Ramis, yaitu Paus Elias Ultra, dia pun langsung bilang kepada Raja Reinhardt bahwa Raja Reinhardt tidak perlu khawatir tentang hal itu, karena inti dari pertemuan ini adalah agar mereka semua bisa berbagi pendapat dengan setara dan saling membantu satu sama lain. Sehingga Raja Reinhardt tidak perlu ragu-ragu untuk mengatakan apapun yang ada di pikirannya. Bahkan setelah itu, raja dari kerajaan Lihnea, yaitu Raja Cloud, dia pun lalu bilang kepada Raja Reinhardt bahwa apa yang dikatakan oleh Paus Elias itu adalah benar, karena mereka semua di dalam aliansi ini memiliki posisi yang sama dan juga setara. Bahkan dia juga baru saja naik tahta seperti Raja Reinhardt, tetapi hal itu tidaklah masalah. Tetapi setelah itu, tiba-tiba saja Raja Mismide langsung membahas tentang masalah lain. Dan masalah itu mengenai tentang hutan lautan pohon, karena wilayah itu langsung berbatasan dengan wilayah negaranya. Dan Raja Mismide langsung bilang kepada semua raja bahwa dia sangat senang dengan bergabungnya kerajaan Lestia ke dalam aliansi ini. Tetapi ada sesuatu hal yang sangat mengejutkannya, yaitu dia tidak menyangka jika Toya telah berhasil menaklukkan wilayah hutan lautan pohon. Tetapi Toya yang mendengar hal itu, dia pun langsung membantahnya. Dan Toya bilang kepada semua raja yang ada bahwa yang dia lakukan bukanlah tindakan untuk menaklukkan, tetapi dia di sana hanya dengan tujuan untuk membantu salah satu suku dan secara kebetulan membantu mereka semua. Sehingga semua suku di hutan lautan pohon berjanji untuk menjadi sekutu bagi kerajaan Brunhild. Setelah pertemuan telah selesai, Toya pun langsung mengajak semua raja termasuk Raja Reinhardt untuk menonton pertandingan baseball antara kerajaan Rifrise melawan Kekaisaran Regulus. Dan acara ini dibuat untuk menyambut telah bergabungnya kerajaan Lestia ke dalam aliansi negara barat. Tetapi ketika semua orang sedang menuju ke arena pertandingan, tiba-tiba saja Toya teringat sesuatu. Dan dia pun dengan suara pelan langsung memanggil Paus Elias. Dan Toya pun lalu bilang kepada Paus Elias bahwa sebenarnya saat ini ada dua orang dewa asli yang sedang menyamar di kerajaan Brunhild. Dan apakah Paus Elias ingin kenalan dengan mereka berdua? Paus Elias yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu dia pun dengan sangat antusias bilang kepada Toya bahwa dia sangat ingin berkenalan dengan dua dewa itu. Lalu setelah itu, Toya pun langsung membawa Paus Elias untuk bertemu dengan Karen dan juga Moroha. Dan setelah mereka sampai di sana, Toya pun langsung mengenalkan Paus Elias kepada mereka berdua. Dan Toya juga bilang kepada Paus Elias bahwa saat ini mereka memakai identitas sebagai kakak perempuannya. Yang tertua adalah Mochizuki Karen, sedangkan yang kedua adalah Mochizuki Moroha. Untuk Karen, dia ini adalah seorang dewa cinta. Sedangkan untuk Moroha, dia ini adalah dewa pedang.
Tetapi ternyata Karen dan juga Moroha merasa sangat tidak nyaman dengan tindakan yang dilakukan oleh Paus Elias. Karena Paus Elias terlalu berlebihan dalam memuja mereka berdua. Bahkan Paus Elias hampir saja bersujud. Lalu Karen bilang kepada Paus bahwa dia tidak perlu melakukan semua hal itu. Lalu setelah itu, Paus Elias pun mulai mengajukan banyak sekali pertanyaan tentang dewa dan juga alam ilahi. Dan untungnya Karen dan juga Moroha menjawab semua pertanyaan itu dengan sangat santai, sambil makan permen dan juga minum teh. Setelah Toya merasa aman untuk meninggalkan Paus Elias bersama mereka berdua, dia pun langsung memutuskan untuk segera pergi ke arena pertandingan untuk menonton pertandingan yang sedang berlangsung. Dan setelah Toya sampai di kursi penonton, ternyata pertandingan itu sedang berlangsung dengan sangat sengit, dan para penonton terlihat sangat antusias menonton pertandingan ini. Bahkan Toya melihat banyak sekali orang-orang di antara penonton yang bukan hanya berasal dari kerajaan Brunhild, tetapi banyak juga orang-orang yang berasal dari jauh-jauh seperti kerajaan Rifrisse dan juga dari Kekaisaran Regulus, hanya untuk menonton pertandingan ini. Tetapi ternyata bukan hanya penonton saja yang sangat meriah, karena ternyata banyak juga para pedagang yang telah menjual popcorn dan juga bir untuk mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Dan di sini Toya lalu berpikir bahwa dia tidak menyangka jika olahraga baseball ini akan menjadi acara yang sebesar ini. Di sisi lainnya, di area tempat duduk VIP, saat ini Raja Reinhardt sudah benar-benar terpaku pada permainan. Bahkan sesekali dia dan juga Raja Claude dari kerajaan Linnea saling mengobrol satu sama lain untuk membahas tentang permainan baseball. Dan mereka berdua ini terlihat sangat akrab seperti layaknya seorang teman. Tetapi saat Toya melihat ke arah Raja Rifrisse, dia pun lalu teringat dengan Putri Rifrisse yang sangat suka menulis buku. Bahkan sampai saat ini Toya masih sangat kesal kepada Putri Rifrisse yang telah membuat cerita tentang dirinya secara berlebihan. Dan di cerita itu dia diceritakan sebagai seorang raja yang tirani yang telah memperbudak banyak wanita. Dan saat suara penonton semakin keras, Toya pun akhirnya sadar kembali. Dan ternyata kali ini tim baseball dari Kekaisaran Regulus berhasil mendapatkan cetakan home run. Bahkan Raja Reinhardt sampai melompat keluar dari kursinya dengan penuh semangat, karena dia telah mendukung tim baseball dari Kekaisaran Regulus. Sedangkan untuk Raja Belfast dan juga Raja Rifrisse yang telah melihat tim Rifrisse semakin terdesak, mereka pun akhirnya mulai merasa sangat cemas. Sedangkan Toya yang melihat semua kejadian ini, dia pun akhirnya menjadi sangat senang, karena Raja Reinhardt terlihat menikmati semua pertandingan ini. Dan dia berpikir bahwa dia akan memberikan satu set perlengkapan baseball kepada Raja Reinhardt, agar dia dan juga orang-orang dari kerajaan Lestia bisa memainkan permainan baseball di kerajaannya. Keesokan harinya, Toya dan semua warga Brunhild telah dibangunkan oleh cuaca yang sangat dingin. Bahkan salju mulai memenuhi kerajaan Brunhild. Dan saat ini tempat latihan bagi para prajurit hampir tidak bisa digunakan sama sekali dalam kondisi seperti ini. Sehingga para prajurit mulai membersihkan salju dari tempat latihan dan juga barak mereka, agar tempat itu bisa mereka gunakan kembali. Dan sebenarnya Toya bisa saja membantu mereka dengan mencairkan semua salju itu dengan sihir api. Tetapi hal ini akan menimbulkan masalah lain, karena salju yang mencair akan menjadi air. Lalu setelah itu, Toya pun akhirnya memutuskan untuk berkeliling ke ibu kota kerajaan Brunhild untuk melihat keadaan kota di musim dingin ini. Dan setelah Toya sampai di sana, ternyata banyak warga yang juga sedang sibuk untuk membersihkan salju. Tetapi untuk anak-anak, ternyata mereka semua terlihat sangat senang bermain dengan salju. Lalu tiba-tiba, anak-anak itu pun malah mengajak Toya untuk bermain bersama mereka, sehingga Toya tidak punya alasan untuk menolak. Tetapi di sini, Toya lalu mengajarkan mereka banyak hal yang bisa mereka lakukan dengan salju. Dan permainan yang diajarkan oleh Toya kepada mereka adalah permainan seluncuran salju menggunakan papan kayu. Bahkan permainan ini langsung menjadi populer di hari itu juga di kalangan anak-anak kerajaan Brunhild. Dan setelah Toya selesai bermain bersama dengan anak-anak, Toya pun langsung memutuskan untuk memeriksa jalan utama. Karena Toya khawatir jalan utama tertutup dengan salju yang sangat tebal, sehingga jalan itu tidak bisa dilewati. Dan saat Toya sampai di sana, ternyata benar saja salju sudah menutupi jalan utama, sehingga jalan utama tidak bisa dilewati oleh para pedagang.
Lalu Toya pun dengan cepat langsung membersihkan jalan itu agar para pedagang bisa melewatinya. Setelah semua urusan selesai, Toya pun langsung memutuskan untuk pergi ke arena baseball karena dia ingin mencari kegiatan apa yang bisa dia lakukan di hari ini. Dan saat Toya sampai di sana, Toya pun akhirnya mendapatkan sebuah ide untuk membuat arena ice skating. Karena saat ini seluruh arena baseball sedang tertutup oleh salju. Lalu Toya pun dengan cepat langsung melelehkan semua salju itu, dan akhirnya salju itu pun mencair menjadi air. Dan setelah semua salju itu mencair menjadi air, Toya pun langsung membekukan semua air itu, dan akhirnya jadilah arena ice skating. Dan tidak lama setelah itu, ternyata Logan dan juga para kesatria yang lain yang saat ini sedang membersihkan salju, mereka pun akhirnya langsung datang menghampiri Toya. Dan Logan lalu bertanya kepada Toya apa yang sedang dilakukan oleh Yang Mulia Toya. Toya yang mendengar hal itu, dia pun dengan santai lalu menjawab. Toya bilang bahwa dia sedang membuat arena ice skating sederhana. Tetapi Logan dan juga yang lainnya malah bingung mendengar nama ice skating. Dan Toya yang menyadari hal itu, Toya pun lalu menjelaskan kepada mereka semua. Toya bilang bahwa ice skating itu adalah meluncur di atas es menggunakan sepatu khusus. Logan yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai mengerti. Lalu Logan bilang kepada Toya bahwa hal ini juga sering dilakukan oleh orang-orang dari kerajaan Elfrau, dan mereka menyebut hal ini dengan sebutan seni meluncur. Dan Logan juga memberitahu Toya bahwa sungai-sungai di kerajaan Elfrau sering membeku di musim dingin, dan semua orang di sana memanfaatkan hal itu untuk melakukan seni meluncur. Dan orang-orang dari kerajaan Elfrau biasanya melakukan seni meluncur sebagai salah satu cara untuk bergerak dengan sangat cepat, agar mereka bisa berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai menyadari jika ternyata di dunia ini memiliki kegiatan yang hampir sama dengan ice skating. Tetapi sayangnya yang mereka lakukan adalah meluncur di atas es menggunakan suatu media dan hanya sebagai alat transportasi, tanpa mengetahui betapa asiknya meluncur di atas es atau ice skating. Lalu setelah itu, Toya pun langsung membuat sepasang sepatu ice skating dengan cara menempelkan sebuah sepatu dengan sebuah besi yang tajam seperti pisau di bawahnya. Dan setelah semua persiapan selesai, Toya pun langsung mencobanya, dan ternyata hasilnya cukup memuaskan. Sedangkan Logan dan juga yang lainnya yang telah melihat Toya berselancar di atas es, mereka pun lalu menjadi sangat antusias, sehingga Toya langsung membuat beberapa set pisau ice skating untuk diberikan kepada Logan dan juga yang lainnya. Dan set pisau itu adalah pisau ice skating yang bisa dipasangkan langsung ke sepatu mereka. Dan setelah semua persiapan selesai, mereka semua pun mulai menirukan gaya seluncur yang dilakukan oleh Toya. Tetapi ternyata tidak semudah itu, karena banyak dari mereka mulai terjatuh karena terpeleset di atas es yang sangat licin. Tetapi tidak lama setelah itu, banyak dari mereka yang mulai mahir melakukan ice skating, walaupun butuh perjuangan yang sangat keras. Dan ternyata tanpa disadari oleh Toya, ternyata sudah banyak warga yang mulai berdatangan untuk menonton mereka melakukan ice skating. Sehingga Toya berpikir untuk membiarkan semua warga untuk mencoba ice skating. Tetapi tidak lama setelah itu, ternyata arena ice skating malah menjadi arena yang dipenuhi dengan pasangan kekasih dan juga pasangan suami istri untuk saling bermesraan sambil meluncur di atas es. Karena banyak orang yang mengira hal ini adalah hal yang sangat romantis, sehingga banyak jomblo yang melihat hal ini akhirnya mulai pergi untuk menjauh. Tetapi walaupun begitu, ternyata ada juga para jomblo elit yang memanfaatkan hal ini untuk menggoda para wanita single dengan dalih untuk belajar ice skating bersama-sama. Dan arena ice skating saat ini telah menjadi tempat kencan massal. Lalu tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja Yumina datang menemui Toya. Dan Yumina dengan kesal bilang kepada Toya bahwa dia yakin orang yang selalu membuat kegaduhan di kerajaan Brunhild pastilah Toya. Toya yang mendengar hal itu, dia pun hanya bisa diam saja. Tetapi Toya lalu mendapatkan sebuah ide bahwa dia harus mengajak Yumina untuk bermain ice skating sambil berkencan, karena hal itu akan menjadi pengalaman kencan yang sangat baik untuk mereka berdua. Dan di sini Toya tidak pernah menyadari jika nantinya di masa depan
ice skating akan menjadi salah satu aktivitas paling terkenal di Kerajaan Brownhill pada musim dingin. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.